Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Ini anime Donghua, ini Mimin suka banget guys. Ya, sekarang dia baru sampai 38 episode. Maka dari itu Mimin akan terus update, terus spoiler Tales of Herding Gods ya guys. Buat kalian yang suka langsung aja comment, like, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Kinmu berhenti dan menoleh ke arah cendekiawan yang baru saja berbicara. Sepertinya dialah satu-satunya cendekiawan yang telah dipukuli 3 kali olehnya. Ia hanya mengalahkan cendekiawan lain 2 kali, tetapi cendekiawan ini adalah satu-satunya yang terlalu banyak bicara. Ia selalu memanggilnya warga terlantar. Dan ia diangkat olehnya dengan kata-kata tertulis di wajahnya, lalu ditanam di tanah, yang dihitung sebagai 3 kali. Sang cendekiawan hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kimin, kelemahanmu telah ditunjukkan oleh Basan Jijiu. Kali ini aku akan membuatmu kalah dari ujung gang sampai ke awal. Kinmu berbalik dan berkata dengan serius, kakak senior, siapa namamu? Setelah aku kalah, aku akan tahu aku kalah dari siapa. Sarjana itu tersenyum perlahan. Saya akan beritahu Anda, nama belakang saya adalah Yan. Dan nama pemberian saya adalah King He. Kinmu berkata dengan tegas, aku ingin menjadi orang pertama yang dikalahkan oleh kakak senior Yan. Kuharap kakak senior Yan mau memberiku nasihat. Yan King He sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, meskipun kau berasal dari tanah liar, kau tahu cara maju dan mundur. Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu kalah telak. Cabut pedangmu, ledakan. Kinmu mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tubuhnya yang kuat benar-benar menghantam udara di depannya menjadi dinding udara. Detik berikutnya, dinding udara itu meledak. Kinmu hampir meninju dengan satu tinju, dan tinjunya menembus udara, menyemburkan aliran udara putih bundar yang melayang ke segala arah. Mengapa kau tidak menghunus pedangmu? Yan King He tidak repot-repot menggunakan ki untuk mengendalikan pedang, dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis pukulannya dengan lengan bawahnya. Ia tidak punya waktu untuk menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Jika ia ingin menghunus pedang saat ini, ia takut akan terbunuh oleh pukulan itu sebelum pedangnya terhunus. Panggilan suara benda berat yang menembus udara terdengar, dan wajah para cendekiawan di belakang Yan King He berubah drastis. Mereka buru-buru menjauh. Sosok Yan King He terbang mundur dari Kinmu dan tiba di ujung gang dalam sekejap. Di ujung gang, Wei Yong hendak membuka pintu ketika tiba-tiba bayangan hitam melintas, diikuti suara dentuman keras. Seseorang terbaring di dinding di ujung gang di depannya, tubuhnya terbenam dalam-dalam. Dinding di sekeliling tubuhnya cekung, dan pecahan batu ditutupi tekstur seperti jaring laba-laba. Wei Yong terkejut dan segera menoleh. Ia melihat sekilas apa yang terjadi di gang itu. Ia tersenyum dan berkata, saudara-saudara, tolong jangan salah paham. Saya tidak melihat apa-apa dan saya tidak akan memberitahu siapapun. Ia baru saja hendak kembali ke kamarnya ketika sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Wei Yong buru-buru berbalik, hanya untuk melihat Basan Jijiu berdiri di belakangnya. Jangan bicara, Basan Jijiu berbisik, biarkan dia bertarung. Wei Yong bingung dan bertanya, Jijiu, apa yang akan kamu lakukan? Basan Jiji meliriknya dan berkata, saya berencana untuk memilih beberapa cendekiawan yang layak dari kediaman para cendekiawan dan secara pribadi mengajarkan mereka kekuatan magis dan Taoisme. Wei Yong masih sedikit bingung. Basan Jijiu berkata dengan bangga, aku hanya berpura-pura menjadi orang besar dan menunjukkan kelemahan di bahu Qin Shizi untuk memprovokasi para cendekiawan ini dan memberitahu mereka kelemahan Qin Shizi. Begitu mereka tahu kelemahannya, mereka pasti akan menyerang Qin Shizi, dan Qin Shizi akan mengalahkan mereka.
Dengan begitu, aku bisa mengetahui kekuatan para cendekiawan ini. Mereka yang hanya bisa menerima 1 atau 2 jurus saja jelas tidak cukup baik. Setidaknya mereka harus bisa menerima 3 atau 5 jurus dari Qin Shizi agar layak mendapatkan pengajaran pribadiku. Wei Yong berseru, ide bagus sekali. Jijiu pintar sekali. Ngomong-ngomong, Jijiu, lihat aku. Basan Jiji mengamatinya dari atas ke bawah dan bertanya, berapa banyak jurus yang bisa kau lakukan dari Qin Shizi? Wei Yong merasa gelisah. Saya juga ingin keluar dan bersaing dengan Qin Shizi untuk beberapa gerakan. Basan Jiji tersenyum ramah. Kulit kepala Wei Yong terasa geli. Ledakan. Terdengar suara keras di luar. Dan seorang cendekiawan lain ditampar ke tanah oleh Qin Mu, dan puluhan batu bata biru di tanah pecah. Para pelayan yang sedang memperbaiki gerbang untuk Qin Mu juga terkejut. Dan alis mereka berkerut. Seorang pelayan tua berkata perlahan, "Tuan-tuan, mohon diam, dan jangan suruh kami memperbaikinya setiap hari." Qin Mu membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Ia keluar dari gang dan melewati seorang cendekiawan. Mata cendekiawan itu berkedut, tetapi ia tidak bergerak. Ia terus melangkah maju. Tepat ketika seorang cendekiawan hendak mengangkat tangannya untuk menghunus pedang, terdengar suara dentuman keras, dan cendekiawan itu terbanting ke tanah. Hanya menyisakan kepalanya. "Jangan terlalu merusak," teriak anak pesuruh tua itu tak dapat menahan diri. Qin Mu segera berbalik, meminta maaf dengan hati-hati, lalu terus berjalan keluar. Cendekiawan lain tak kuasa menahan diri untuk bertindak. Terdengar suara dentuman terus-menerus, seperti getaran tali busur. Sosok cendekiawan itu terbang dan tergantung di dinding. Angin kencang yang dihasilkan oleh jari-jari Qin Mu membuat beberapa lubang di dinding. Pelayan tua itu hendak marah, tetapi Qin Mu cepat berbalik dan meminta maaf lagi. Panggilan seorang sarjana terbang ke udara, mendarat sambil menari, dan mendarat dengan kepala lebih dulu di atap dengan separuh tubuhnya terkubur di dalam ruangan. Boom! Dengan getaran, seorang cendekiawan lain terbanting ke dinding oleh Qin Mu. Melihat ini, para pelayan menghela napas dan tidak lagi meminta mereka untuk bergerak lebih lambat. "Aku akan melakukannya." Qin Mu tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup dari belakang. Ia buru-buru berbalik dan melihat cahaya pedang seperti naga. Puluhan naga terbang ke atas dan ke bawah, menari-nari di sekelilingnya. Gaya berenang pedang? Qin Mu terkejut. Tidak banyak cendekiawan yang bisa mempraktikkan jurus renang pedang sedemikian rupa. Lagi pula, orang yang bisa mengintegrasikan roh naga ke dalam pedang dan memiliki tingkat pencapaian setinggi itu pastilah Qin Yu. Qin Mu menyatukan jari-jarinya, energi vitalnya berubah menjadi pedang. Jari-jarinya menari, dan ia menampilkan jurus-jurus pedang dasar seperti jurus pedang tusuk, jurus pedang petik, jurus pedang awan, dan jurus pedang usap. Ia mematahkan cahaya pedang yang menyerupai naga menjadi 2. Cahaya-cahaya itu menghilang dan berubah menjadi pedang-pedang tajam yang dipaku ke dinding, menimbulkan suara berdengung. Kotak pedang Qin Yu kosong dan ia tampak panik. Ia hendak mundur seperti naga, tetapi Qin Mu menjentikkan jarinya, dan 5 dentuman keras terdengar, bagaikan guntur, yang membuat Qin Yu terlempar. "Lumayan, aku ingin melihat ilmu pedang naga muda itu," puji Qin Mu pada Qin Yu. Ketika para pelayan yang sedang memperbaiki tembok melihat ilmu pedang Qin Mu, mereka semua bersorak dan memuji. "Anak muda, kau sungguh memiliki sikap seorang guru." "Sialan Grandmaster." Yue Qinghong menginjak bahu budak serigala itu dan mencibir. Budak serigala itu melangkah ke arah Qin Mu dan meraih kedua pisau ajaib itu dengan kedua tangan, lalu mengayunkannya ke atas dan ke bawah.
Tubuh Yue Qinghong bergetar. Dan puluhan pedang di kotak pedang di belakangnya terlempar bersamaan. Ia mencibir dan berkata, di jalan sempit, yang berani akan menang. Di jalan sempit ini, budak serigala dan aku tak terkalahkan bersama. Adik muda Qin, kau sudah menunjukkan kelemahanmu. Sebaiknya kau kembali ke Daksu dengan jujur. Kedua lelaki itu satu di atas dan satu di bawah. Dan dua pedang ajaib milik budak serigala itu menari-nari bagaikan angin hitam, sementara 31 pedang di belakang Yue Qinghong mengarah keluar, dengan satu di depan, dua di belakang. 4 di belakang, 8 di belakang, dan 16 di belakang, membentuk gaya pengeboran pedang yang besar. Pedang itu berputar dan menusuk ke arah Qinmu. Ilmu pedang kakak senior Yue sangat bagus. Qinmu berseru kagum dan berkata sambil tersenyum, tapi aku sudah menguasai teknik pemurnian Qi. Kau bukan tandinganku. Melatih Qi menjadi sutra? Yue Qinghong sangat marah. Apakah kamu ingin mempermalukanku? Qinmu mengarahkan jarinya. Dan benang-benang energi vital menyembur keluar dari ujung jarinya. Ratusan benang energi vital membentuk pedang tajam yang saling terhubung. Gayanya juga seperti pedang bor, tetapi jauh lebih tebal. Seperti pilar pedang setebal tangki air, dengan ujung pedang tajam di depan dan semakin tebal di belakang. Ia menikam budak serigala itu. Pedang-pedang ajaib di tangan budak serigala bagaikan cahaya hitam dan listrik hitam, saling berbenturan dan bertabrakan dengan pedang bor Qinmu. Tiba-tiba, api di gang berkobar kemana-mana dengan suara berderak. Meskipun budak serigala itu sangat kuat, lengannya mati rasa karena guncangan, dan ia tak mampu mengendalikan kedua pedang ajaib itu. Dan pintu tengah pun terbuka lebar. Yue Qinghong terkejut dan menusuk bahu Qinmu dengan pedang, menyerangnya dan menyelamatkannya untuk meredakan kekhawatiran budak serigala. Qinmu terkekeh dan mengangkat ujung jarinya pelan, mengubahnya menjadi jurus mengangkat pedang. Jurus pedang tajam yang baru saja ia gunakan untuk menusuk budak serigala itu tiba-tiba berubah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah dari jurus pedang tajam menjadi jurus pedang melingkar, tetapi ia memilih untuk menggunakan jurus mengangkat pedang. Dia benar-benar menggabungkan dua gerakan pedang dengan sempurna tanpa hambatan apapun. Benang-benang energinya yang tak terhitung jumlahnya terjerat dalam teknik pedang Yue Qinghong. Terdengar suara ding-ding-ding terus-menerus, dan teknik pedang yang dibentuk oleh pedang-pedang terbang itu tiba-tiba hancur. Dalam sekejap, 31 pedang tajam itu tertusuk oleh pedang energi yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi saringan pecah berlubang-lubang kecil. Yue Qinghong berteriak. Dan budak serigala di bawah kakinya segera membuang pisau itu dengan kedua tangan dan menendang Qinmu. Qinmu membalas tendangan itu dengan kakinya, dan dengan suara dentuman keras. Tubuh tinggi budak serigala itu terpental mundur. Yue Qinghong yang berada di punggung budak serigala itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat, menggunakan jarinya sebagai pedang. Dan mengarahkannya ke bahu Qinmu. Energi di ujung jarinya meledak dan berubah menjadi energi pedang, hendak menusuk bahu Qinmu, ketika tiba-tiba terdengar suara iblis. Mayasa! Yue Qinghong sangat terkejut, lalu pikirannya hilang kendali. Ia hanya mendengar alunan musik yang membuat energi pedangnya menghilang. Ia tertawa kecil, bernyanyi, dan menari di depan Qinmu. Bagaimanapun juga, Yue Qinghong memiliki dasar kultivasi yang dalam, jadi dia segera tersadar, memfokuskan pikirannya, melangkah mundur. Dan kemudian dia merasakan kehangatan di punggungnya, dan berpikir dalam hati, oh tidak. Ledakan. Qinmu berdiri membelakanginya, lalu tiba-tiba dia mendorong balik.
sehingga wanita itu terbanting ke dinding di sebelahnya. Di balik tembok itu terdapat kediaman Biksu Yunkwe. Tiba-tiba, tembok itu runtuh, dan tubuh Biksu Yunkwe memancarkan cahaya Buddha. Menjatuhkan Yue Qinghong dari tembok. Ia tertawa dan berkata, "Kakak senior Yue, biar aku yang melakukannya." Yue Qinghong terbang di udara dan berkata dengan marah, "Biksu, kau tidak bisa melakukan ini. Jika kau naik, kau akan dipukuli." "Saya tidak bisa." Biksu Yunke murka, dan ia menyerang Qinmu dengan gerakan yang kuat dan mendominasi. Bagaikan seekor naga dan seekor gajah yang berlari. Kerikil di bawah kakinya beterbangan kemana-mana, dan batu bata biru hancur berkeping-keping oleh kekuatannya yang dahsyat. "Kakak, jangan bilang pendeta tidak bisa, pendeta bisa." Suara tumpul yang mengejutkan terdengar dari benturan keempat telapak tangan Qinmu dan Yunke. Biksu Yunke tertawa dan berkata, "Tuan Qin, Anda tidak pernah menyangka, saya telah menyempurnakan ilmu pedang guru nasional menjadi kekuatan telapak tangan saya. Segel wutai saya yang kuat." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat yang menghancurkannya. Kekuatan itu begitu dahsyat hingga menghancurkan vitalitas dan segel wutai agungnya bagaikan angin puyuh. Biksu Yunkwe mengerang, mundur selangkah dengan terhuyung-huyung, dan menggunakan segel iblis penakluk gajah naga. Terdengar suara ledakan keras, dan pakaian Biksu Yunkwe berkibar. Dan ia terguncang seperti kupu-kupu putih yang terbang di langit. Dia benar-benar telanjang, tanpa sehelai pakaian pun untuk menutupi tubuhnya, kecuali celana pendek putih yang compang camping. Biksu Yunkwe melihat Qinmu meninjunya lagi. Pukulan ini benar-benar memecah udara, menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Tinju itu membawa kilat, bagaikan guntur. Ketika pukulan itu datang, gumpalan kabut putih menyembur keluar dari sekitar tinju, menyebar dalam gumpalan bulat. Oh tidak, hanya itu yang tersisa di benaknya. Dan ia pun menerima pukulan Qinmu secara langsung. Benar saja, celana pendek putihnya robek berkeping-keping seperti dugaannya, berubah menjadi kupu-kupu putih yang beterbangan. Dan tubuhnya pun bersih sepenuhnya. Biksu Yunkwe terpental mundur oleh kekuatan yang tak tertandingi. Bagaimanapun, biksu itu memiliki basis kultivasi yang kuat. Ia segera berbalik di udara dan menghadap dinding. Patah dia ditekan ke dinding dengan wajahnya, pantatnya menyembul keluar. "Untung saja punggungku tidak menempel ke tembok," pikir Biksu Yunkwe lega lalu pingsan bahagia. Qinmu melepaskan pakaiannya untuk membersihkan debu di tubuhnya. Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar dari belakangnya, dengan nada gemetar, "Saudara Qin." Qinmu berbalik dan melihat Wei Yong berjalan ke arahnya dari ujung gang, kakinya masih gemetar. Membawa kotak pedang di punggungnya. "Saudara Wei, ada apa?" tanya Qinmu bingung. Wei Yong membuka kotak pedang dan berkata dengan suara gemetar dan air mata berlinang. "Kau telah melakukan kejahatan. Aku ingin menegakkan keadilan atas nama surga dan beradu pedang denganmu agar kau tahu betapa tingginya surga dan betapa tebalnya bumi." Kata-kata ini terlalu kejam. Aku tak berani mengatakannya. Qinmu tak tahu harus tertawa atau menangis, dan berkata, "Saudara Wei, kau mau bertanding denganku?" Sudah biasa bagi saudara untuk bertanding satu sama lain. Apalagi kita adalah teman yang mempertaruhkan nyawa bersama. Bagaimana kalau begini, kita cukupkan sampai di sini saja. Wei Yong akhirnya merasa lega, menghunus pedang terbangnya, dan menenangkan dirinya, sambil berkata, "Saudara Qin, jangan pukul aku seperti biksu itu." Pedangnya mulai terlilit,
menampilkan teknik pedang yang diajarkan oleh Master Nasional Yan Kang. Sejak Master Nasional Yan Kang mulai mengajar ilmu pedang, banyak cendekiawan telah mempraktikkan 3 jurus pedang dasar yang diajarkannya, dan jelas bahwa Wei Yong juga memiliki beberapa pengalaman. Para cendekiawan Akademi Taixue tidak bodoh dan mampu memahami beberapa misteri sampai batas tertentu. Meskipun Wei Yong agak gemuk, pemahaman dan bakatnya tidak rendah. Dan ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang 3 jurus pedang. Ia berasal dari keluarga yang sangat ahli dalam seni bela diri, dan kekuatannya sendiri cukup kuat. Ia tidak kalah dengan Qin Yu. Jadi Qin Mu juga ingin melihat seberapa hebatnya. Oleh karena itu, ia tidak menghajar Qin Yu secara langsung dan brutal, melainkan bertarung dengannya dengan teknik pedang melingkar yang sama. Teknik pedang kedua pria itu saling terkait, masing-masing berganti arah, menampilkan teknik pedang luar biasa yang telah mereka kuasai. Melihat hal ini, para cendekiawan yang tak jauh dari sana mengabaikan rasa sakit di tubuh mereka dan mengalihkan perhatian, mata mereka tertuju pada teknik pedang kedua pria itu. Ilmu pedang Wei Yong sudah sangat hebat. Ia lahir di keluarga Wei di Jiangling. Ada seorang guru besar di keluarga Wei, yang saat ini menjabat sebagai pejabat tingkat pertama, Adipati Wei. Adipati Wei Guo adalah sosok pemimpin dengan prestasi militer yang luar biasa. Ia pernah menghancurkan sebuah negara dalam satu pertempuran dan memusnahkan kerajaan Tianyu di perbatasan utara. Seluruh kerajaan Tianyu diintegrasikan ke dalam wilayah Yan Kang, dan oleh karena itu ia dinobatkan sebagai adipati. Wei Yong tidak memiliki status tinggi di keluarga Wei. Tetapi ia telah bekerja keras sejak muda. Keluarga Wei memiliki pengetahuan keluarga yang mendalam, dan kemampuannya sangat menonjol di antara anak-anak keluarga Wei lainnya. Bahkan termasuk yang terbaik. Dengan teknik melingkar pedang yang sama, teknik pedang Qin Mu memiliki lebih banyak variasi. Teknik ini bukan hanya teknik pedang sederhana, tetapi juga mengandung misteri tinju. Ketika Qin Mu bertarung dengannya, rasanya lebih seperti seorang kakak kelas yang mengajari adik kelasnya gerakan-gerakan. Menginstruksikan Wei Yong untuk memahami misteri ilmu pedang. Ketika Wei Yong hampir memahaminya, ia akan beralih ke gerakan berikutnya. Setelah beberapa saat, keduanya bertukar 3 jurus. Wei Yong menghela napas lega, kepercayaan dirinya melonjak, dan ia berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, kau boleh mengerahkan seluruh kemampuanmu sekarang. Aku ingin melihat seberapa jauh perbedaan antara kau dan aku." Qin Mu tersenyum tipis, lalu tiba-tiba mengubah gerakannya. Sambil menusukkan pedang, ia menggunakan jurus jiwa yang sinar matahari untuk memurnikannya di udara, yang membuat Wei Yong kehilangan akal sehatnya dan segera menenangkan diri. Qin Mu membalas dengan jurus segel iblis lainnya, dan seketika itu pula jiwa Wei Yong pun musnah, dan ia pun terbanting ke tanah oleh pedang Qin Mu. Qin Mu menyalurkan energinya, membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Wei, maafkan aku." Wei Yong bangkit dan melihat sekeliling. Ia melihat separuh cendekiawan di kediaman cendekiawan telah dikalahkan, dan separuh sisanya tidak berani maju. Ia tersenyum dan berkata, "Dibandingkan yang lain, situasiku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar kau punya cacat di bahumu. Kenapa kami tidak bisa melukaimu meskipun kami tahu kau punya cacat? Mengetahui kekurangannya adalah satu hal, dan mampu mengatasinya adalah hal yang lain." Qin Mu berkata, "Jika kita bertarung di level yang sama, hanya akan ada 2 atau 3 orang di seluruh Akademi Kekaisaran, termasuk Universitas Kekaisaran, yang dapat menemukan kesempatan untuk menyerang kelemahanku." Wei Yong terkejut.
Qin Mo menoleh dan melihat kediaman cendekiawan telah hancur lagi, dan para pelayan melotot ke arahnya. Ia segera meminta maaf kepada para pelayan dan berkata, "Saudara Wei, saya masih harus pergi ke Menara Tianlu. Saudara-saudari, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kalian. Selamat tinggal." Setelah itu, ia pun pergi. Para ulama berada di tengah-tengah, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Yue Qinghong berdiri dari reruntuhan, memperhatikan Qin Mo berjalan keluar dari Shiziju, dan mendesah pelan, "Dia adalah kakak laki-lakiku di Shiziju." Menabrak, sebuah dinding tiba-tiba runtuh, dan asap serta debu memenuhi udara. Biksu Yunkui berlari di tengah asap dan debu, melindungi dirinya dengan satu tangan dan pantatnya dengan tangan lainnya. Ia berlari kembali ke halamannya, bergegas ke ruang utama, dan membanting pintu. Banyak cendekiawan ingin tertawa tetapi tidak berani. Tak lama kemudian, terdengar suara Biksu Yunkui, "Hei, saudara di luar, saya tidak punya pakaian ganti di sini. Satu-satunya pakaian yang saya miliki telah diambil oleh seekor rubah dan ia menolak untuk mengembalikannya. Jika ada yang punya pakaian ganti, tolong beri saya satu. Saya akan sangat berterima kasih." Wei Yong tersenyum dan berkata, "Kakak Yun, tunggu sebentar. Aku punya beberapa pasang baju ganti, tapi agak kebesaran." Yun Ke berkata, "Tidak apa-apa, pakaian biksu juga milik mereka." Basan Jiji keluar dari ruang Wei Yong, berpikir dalam hati, Wan Yun salah satunya, adik Qin salah satunya, ditambah Qin Yu dari keluarga Qin. Si gendut kecil itu juga sangat hebat. Yue Qinghong dan Yun Ke juga jago bela diri. Dengan begitu, ada 6 orang yang menjadi kandidat dokter Imperial College. Seharusnya tidak sulit bagi saya untuk membimbing mereka dalam praktik. Namun, selain dari kediaman cendekiawan, ada juga para cendekiawan dari alam 5 cahaya di Taman Pangeran. Saya tidak bisa memihak salah satu. Taman Pangeran juga harus memilih beberapa cendekiawan. Agar tidak menyulitkan saya, orang-orang yang ia pilih untuk diajar adalah mereka yang belum mencapai ranah 6 harmoni. Jika seseorang telah mencapai ranah 6 harmoni, ia akan menjadi orang yang memiliki kekuatan supernatural, dan jalannya pada dasarnya sudah ditentukan, sehingga ia tidak dapat mengajar sesuai dengan bakat muridnya. Saudara-saudara, setelah pukul 12 malam ini, catatan gembala akan tersedia. Setelah sekitar 2,5 bulan masa gratis, dengan lebih dari 400.000 kata, catatan gembala resmi mulai berbayar. Mohon dukung versi aslinya. Kidian sedang mengadakan acara, yaitu acara pembukaan segel catatan gembala, yang membutuhkan 10.000 pelanggan baru dan peringkat pertama dalam daftar tiket bulanan selama 4 hari berturut-turut. Mohon dukung. Langganan koin gratis Kidian tidak dihitung dalam total langganan dan tidak memengaruhi langganan penulis. Saya harap Anda tidak menggunakan koin gratis untuk berlangganan, agar tidak memengaruhi acara pembukaan segel catatan gembala. Setelah jam 12 malam ini, 3 bab akan diperbarui berturut-turut. Juga, malam ini pukul 8, Zaizu akan muncul di klub buku. Selamat datang untuk bergabung.